Angka penderita infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang datang ke puskesmas terus mengalami peningkatan. Karena itu perlunya kesadaran dari masyarakat menjaga pola makan, mengelola stres, dan memperbanyak cairan, serta harus menggunakan masker agar mengurangi dampak buruk dari kabut asap yang bersifat karsinogen bisa menyebabkan ISPA. Kepala Puskesmas Kampus Palembang Dr. Yuliarni menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang diwaspadai anak-anak dan ibu hamil untuk selalu menggunakan masker. Karena penyakit ISPA terus mengintai, jika tidak ditangani dengan benar, ISPA bisa beresiko pneumonia yang berujung pada kematian. Ada dua ISPA, yakni bukan pneumonia dan pneumonia. Golongan bukan pneumonia itu sifatnya umum bagi orang di atas usia 5 tahun, sedangkan golongan pneumonia bagi anak balita. Dari dua klasifikasi tersebut tentu lebih banyak 98% bukan pneumonia dan 2% pneumonia. ISPA memang bukan termasuk penyakit yang memiliki resiko menjadi sebuah wabah, tetapi ISPA menyerang orang karena virus yang menyebar ketika kekebalan tubuh sedang lemah dan kondisi kabut asap yang semakin parah ikut memperparah. Sedikit banyak cuaca sangat mempengaruhi penyebaran virus, namun ada baiknya setiap orang selalu memperhatikan asupan nutrisi dan cairan dalam tubuhnya agar kebal dari virus. Tapi apa yang harus kita waspadai? Jangan sampai kasus ISPA ini jatuh ke dalam kondisi pneumonia. Karena kalau misalnya bayi balita itu menderita pneumonia, maka apabila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan risiko kematian. Itulah yang harus diwaspadai. Sehingga puskesmas melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga ISPA ini tidak berkembang menjadi penyakit pneumonia. Mempunyai balita ataupun ibu hamil, usahakan untuk menggunakan masker. Karena dengan cara seperti itu berarti kita sudah melindungi keluarga kita dan diri kita dari risiko terkenanya penyakit ISPA. Susan Oktaria, Beni Firdaus, PAL TV.